Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya sudah klik video saya ya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing atau kita akan membahas tentang ejakulasi dini ya. Apa sih itu ejakulasi dini ya, teman-teman ya? Khususnya pria dewasa harus paham, harus tahu ya. Mungkin Anda saat ini tidak mengalami, dan saya harapkan, saya berdoa tidak pernah mengalami ya. Ejakulasi dini adalah bahasa kasarnya udah keluar duluan ya, seperti itu. Dini ya, udah ngecrot duluan lah gitu ya. Ya begitulah ya teman-teman. Nah, ini akan menjadi suatu masalah apabila Anda mengalaminya ya. Ini apa sih penyebabnya? Ejakulasi dini berbeda dengan disfungsi ereksi ya teman-teman. Kalau disfungsi ereksi itu tidak bangun ya, itu kategorinya lebih parah ya. Cuma kalau disfungsi ereksi itu tidak bangun, kalau ejakulasi dini ini cepat keluar ya, itu bahasa gaulnya. Ya teman-teman yang berbahagia, apabila Anda mengalami seperti ini, jangan panik, jangan takut ya. Kita akan sharing, Anda bisa menyimak videonya sampai habis, atau Anda bisa berkonsultasi yang akan kita bagikan linknya, atau teman-teman bisa terapi ke sini. Ya teman-teman semua ya, pada dasarnya ejakulasi dini itu adalah sesuatu keabnormalan. Jadi ia sebagai indikator bahwa di dalam tubuh Anda itu sedang tidak abnormal, sedang abnormal ya, sedang ada masalah. Makanya finalnya adalah indikatornya, ada salah satunya ejakulasi dini itu ya. Nah, ini bisa beberapa penyebab ya, diantaranya adalah kekakuan otot ya. Mungkin ada bagian-bagian otot di tubuh Anda itu yang kaku, sehingga suplai darah, peredaran darah itu terganggu ya. Kalau peredaran darah terganggu, otomatis fungsi dari Mr. P itu juga tidak normal atau tidak maksimal. Jadi kalau peredaran darah tidak lancar karena kojen, otot kojen, jadi harus dilemaskan dulu, harus dilenturkan dulu. Normalnya otot itu lentur ya, jadi harus dilenturkan dulu, seluruh tubuh dicari, entah itu di kaki atau di tangan, di punggung ya, di leher. Kalau sudah itu harus dilihat lagi di seluruh tubuh, di dalam tubuh maksudnya, di dalam organ-organ tubuh itu apakah terjadi keabnormalan ya, sehingga menyebabkan ejakulasi dini itu tadi. Bagaimana mengatasinya ya teman-teman, ini harus secara mendasar ya. Pada dasarnya organ tubuh itu bagaikan mesin, jadi butuh asupan, butuh bahan bakar itu yang sesuai spek ya. Kalau apa aja itu, kalau mobil berbahan diesel bisa dimasukkan bensin juga bisa. Kita dimasukkan apa aja dari mulut, apa aja bisa, tapi berpengaruh nggak dengan tubuh, itu masalahnya. Ketika Anda sudah mengalami ejakulasi dini, itu artinya berpengaruh
Menyelesaikannya dari mana? Dari makanan. Makanan yang kita makan harus makanan sehat. Makanan sehat itu rumit seperti apa sih? Kalau dijelaskan seharian Anda tidak akan mau menonton. Ya, kebetulan kalau Anda sudah mempunyai seorang anak balita, nah seperti itulah perlakuan tubuh Anda. Karena Anda tidak sedang mengalami keabnormalan. Jadi perbaikannya dari makanan dulu yang masuk ke lewat mulut kita. Seperti balita, ya. Seperti itu. Nanti setelah dipijit, dikendorkan, kemudian makanan bagus, ya, lambat laun akan bagus, ya. Nah, ini memang tidak instan, tapi ini adalah perbaikan mendasar. Kalau ini sukses, kalau ini berhasil, berarti Anda udah tahu cara perawatan Mr. P atau penyembuhan ejakulasi dini tadi, ya. Kemudian ada yang bilang faktor psikis dan non psikis. Nah, faktor pikiran. Nah, ini sangat rumit ya ini ya. Beberapa dokter hanya menyebutkan untuk nata sendiri pikiran. Ini kan ruwet ya. Kalau saya punya saran teman-teman, kalau seorang laki-laki bagaimana mengelola pikiran, yang pertama Anda harus megang duit. Karena istri minta duitnya ke kita malu lah minta duit sama istri. Iya kan? Harus megang duit salah satunya. Kalau Anda megang duit itu gagah, bukan berarti orang kaya tapi nggak megang duit. Bisa. Orang kaya nggak megang duit bisa. Semuanya dibelikan. Di mobil, di ini. Akhirnya lupa dia pegang duit. Panik. Nah, itu akan terjadi terus-menerus sehingga pikiran itu terlalu berat. Pegang lebih duit banyak itu lebih bagus, tapi setidaknya pegang duit buat ketenangan hati. Apakah megang duit itu menjamin ketenangan hati? Kalau megang duit aja tidak tenang hatinya, apalagi nggak megang duit. Ya, kita menyarankan bukan duit banyak, tapi megang kebutuhan, buat kebutuhan mendasar ya, buat jajan, buat apa ya. Paling tidak kalau ada masalah, saya masih ada pegang duit, tenang ya. Kemudian bagaimana selanjutnya masalah pikiran ini ya teman-teman, kita sering mendengarkan Ustadz Ramah, salah satunya adalah takdir ya. Mungkin yang terjadi, yang sudah terjadi itu tidak sesuai keinginan kita. Nah, kita harus terima yang sudah terjadi adalah takdir kita yang harus kita jalani dengan sabar dan sholat. Ya teman-teman ya, itu sharing dari saya, penjelasan dari saya tentang ejakulasi dini. Ya, saya garis bawahi karena saya tukang pijit, yang pertama harus dipijit dulu, harus diterapi, dicari yang mana yang kaku ototnya, mana yang menghambat peredaran darah. Yang kedua adalah asupan makanan kita harus sesuai kebutuhan tubuh ya, jangan sesuai keinginan atau sesuai gaya hidup, berbahaya karena Anda sudah mengalami ejakulasi dini, itu bukti abnormal. Kemudian yang tadi ya non psikis, psikis tadi ya salah satunya adalah megang duit, dan yang terakhir adalah apapun yang terjadi itu adalah takdir yang harus kita jalani ya. Kalau teman-teman kurang
paham kurang jelas, minta lebih jelas lagi, bisa konsultasi lewat WA atau tinggalkan komen, nanti kita balas ya. Intinya kita sharing ya, sharing tentang apa yang pernah kita alami ataupun ada customer kesini yang mengeluhkan tentang keluhan yang sama ya. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.